Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih semangat semua? Prakarya pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat pembuatan kerajinan. Langsung saja. Nah, syarat-syarat perancangan atau pembuatan kerajinan. Ini mohon dicatat meskipun ini cuma sedikit, itu mohon dicatat karena ini poin-poin penting sebelum sampean melakukan perancangan sebuah kerajinan. Syarat-syarat perancangan kerajinan. Nah, hal yang perlu diketahui bahwa setiap kerajinan itu memiliki syarat-syarat. Untuk apa sampean buat kerajinan tersebut? Bagaimana prosesnya? Itu perlu diperhatikan, kegunaannya, terus fungsinya. Yang pertama ada utility. Jadi sampean buat kerajinan itu harus memiliki syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, syaratnya adalah sebuah kerajinan harus memiliki utility. Yang kedua, comfortable atau tulisannya comfortable. Terus harus memiliki flexibility. Selanjutnya safety. Dan yang terakhir estetik. Utility itu adalah nilai kegunaan, nilai praktis. Jadi produk sampean harus memiliki nilai guna, disesuaikan dengan kegunaannya. Comfortable adalah kenyamanan. Jadi di mana pengguna nyaman menggunakan produk kerajinan sampean. Selanjutnya flexibility, yaitu keluasan. Safety, keamanan. Ini dalam suatu produk ya, harus memiliki safety, keamanan, bukan security. Security itu menjaga produk sampean, bagian sapame produk sampean, jika dicolong wong. Kalau di produknya sendiri yaitu safety, keamanan. Estetik atau keindahan. Estetik ini biasanya ditulis biasanya ditulisnya estetika. Kalau di sini istilahnya estetika. Estetik tulisannya. Artinya keindahan. Yang pertama utility. Benda kerajinan yang sampean buat harus mengutamakan nilai praktis. Nilai praktis itu apa? Nilai praktis itu digunakan sesuai kebutuhan. Misalnya, sampean butuh suatu wadah untuk menempatkan masakan sampean. Jadi sampean yang perlukan adalah sebuah baskom. Digunakan untuk menempatkan masakan sampean. Atau sampean perlu tempat untuk menempatkan air untuk minum. Jadi sampean perlu gelas, digunakan untuk menempatkan air sebelum sampean minum. Comfortable atau kenyamanan produk yang sampean buat. Benda kerajinan yang harus menyenangkan dan memberi kenyamanan terhadap pemakai. Benda kerajinan sampean harus memiliki unsur ini, comfortable, yaitu menyenangkan dan memberi kenyamanan. Jadi pengguna yang memakai produk sampean harus merasa nyaman menggunakan produk
yang dibuat. Flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sampean membuat kerajinan sepatu. Pertama sampean buat adalah anatomi lekukan kaki. Maka sampean buat adalah tidak mungkin membuat sepatu yang kotak. Nah, nanti kalau sepatunya dibuat seperti ini akan ada ruang. Nah, gini. Kan tidak nyaman, tidak luas, oblong. Jadi yang harus sampean lakukan adalah membuat produk itu menyesuaikan anatomi. Nah, gini. Sesuai ukurannya. Safety, keamanan. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan. Ketika digunakan, tidak boleh membahayakan dan benda kerajinan aman untuk dipakai. Nah, safety ini maksudnya adalah benda yang sampean pakai itu tidak mengandung unsur yang membuat pengguna bahaya atau membahayakan pengguna. Contohnya tidak mengandung zat berbahaya dalam produk sampean. Contohnya lagi, sampean punya pisau, kerajinan membuat pisau ya. Ini kan pisau. Nah, biar mengandung unsur safety, maka akan ditambahkan penghalang antara pegangan dan mata pisau, supaya ketika memegang tangan jauh dari terlindung dari mata pisau yang tajam, sehingga tangan tidak terluka ketika ada kesalahan. Bisa dipahami? Estetik atau keindahan. Benda kerajinan dirancang seindah mungkin untuk meningkatkan daya tarik dibandingkan dengan bentuk benda biasa. Contohnya di sini. Sama-sama gelas, yaitu gelas 1 dan gelas 2. Gelas 1 adalah gelas biasa. Nah, bentuk biasa. Ini gelas 1. Terus gelas kedua yang mengandung unsur estetik. Maka dari itu adalah gelas diubah agar tidak seperti bentuk biasanya. Contohnya diberi hiasan. Nah, seperti ini. Nah, maka produk akan memberi kesan indah, meningkatkan daya tarik sendiri dari produk biasanya. Paham? Kalau tidak paham, semoga paham. Ditanyakan saja. Proses perancangan yang baik sama dengan karya yang baik. Maksudnya apa? Dari proses-proses perancangan yang baik, maka akan menghasilkan sebuah karya kerajinan yang baik pula. Nah, proses perancangan skemanya seperti apa?
diperhatikan ya. Untuk membuat kerajinan, sampean yang perlu perhatikan adalah yang pertama adalah proses perancangan. Nah, proses perancangan ini sampean memikirkan konsepnya, memikirkan idenya, membayangkan apa yang sampean kerjakan nanti, apa yang sampean buat kerajinan, itu sampean konsep. Yang kedua tentukan bahan. Sampean memikirkan bahannya apa saja. Dari sampean membuat konsep tadi, saya akan membuat rak dari rotan. Rak dari rotan. Yang langkah selanjutnya adalah menentukan bahannya nanti apa saja. Untuk dibuat rak rotan itu nanti membutuhkan bahan apa saja. Yang pertama yang pasti adalah rotan. Kemudian alat-alatnya itu apa saja. Itu masih sampean pikirkan ya. Belum sampean cari. Sampean kumpulkan, sampean catat nanti bahannya apa saja. Sampean rancang apanya ya. Sampean buat tulisannya saja. Nanti sampean mencari apa dan apa. Selanjutnya mencari ide dari berbagai sumber. Bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari pengrajin yang lebih lama atau lebih berpengalaman di bidangnya. Mencari ide, mencari inspirasi. Karya ini indahnya dibuat bagaimana, seperti itu. Setelah mencari inspirasi sampean dapatkan, sudah terkumpul inspirasinya, sampean membuat sketsa. Perlu diperhatikan sketsa ini. Sebelum sampean membuat kerajinannya, pasti sampean sketsa dulu. Nah, sketsa ini biasanya berjumlah 3 atau lebih. Jangan 1, jangan 2. Itu sampean membuat 3. Atau bisa lebih sih. Contohnya tadi kan membuat tempat alat tulis yang terbuat dari rotan. Yang pertama sketsanya seperti ini. Yang kedua seperti ini, seperti gelas. Nah, yang ketiga seperti ini. Membuat sketsa. Jika sampean melakukan pekerjaan dengan tim atau pekerjaan dengan suatu grup, tentukan desain sketsa terbaik. Sampean rundingkan, sampean pilih antara desain 1, 2, 3. Ini sampean pilih, sampean diskusikan kepada tim. Kalau itu individu, ya sampean sendiri yang memilihnya. Kalau tim, sampean diskusikan, sampean pilih yang terbaik. Antara desain 1, desain 2, desain 3, sampean pilih salah satu. Mana ini yang terbaik, mana ini yang lebih indah, mana ini yang membuat daya tarik itu lebih besar. Dipahami ya? Nah, setelah menentukan desain sketsa yang terbaik, sampean mulai menentukan bahan. Mencari bahan dan alat. Kalau ini masih menentukan, masih pikir-pikir, kok alatnya apa ya, kok bahannya apa ya. Terus kalau di poin ini kita sampai di sini, ini sampean mulai mencari alat, mengumpulkan alat dan bahannya itu sudah mengumpulkan sampai tersedia di sampean. Setelah semua terkumpul,
semua terkumpul dari bahan rotan, terus bahannya apa saja, cat, terus pemotong misalnya, itu sudah terkumpul, sudah ada, maka ada yang dilakukan adalah proses pembuatan. Proses pembuatan ini berbeda dengan proses perancangan. Kalau proses perancangan sampean memikirkan konsepnya saja. Kalau proses pembuatan sampean sudah mulai membuat, sampean sudah mulai mengeksekusinya, melakukan tindakan yaitu membuat kerajinan tersebut. Sampean itu membuat sudah. Ini sampean sibuk membuat. Setelah proses pembuatan, kita masuk uji coba produk sampean diuji coba. Setelah uji coba produk, nanti akan ditemukan kelemahan dari produk sampean. Apa itu kelemahannya tergantung sampean. Kemudian jika ditemukan sebuah kelemahannya, sampean melakukan adalah revisi, yaitu memperbaiki kelemahan tersebut. Misal, desain yang sampean pilih ini. Nah, desain ini itu tidak seimbang, yaitu gampang roboh, mudah roboh. Jadi sampean perbaiki. Misal, kenapa produk sampean itu mudah roboh? Karena alasnya itu tidak terlalu lebar untuk menopang badan kerajinan tersebut. Jadi sampean tambahi penyangga. Gini, penyangga biar tidak mudah roboh. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu rekayasa yang kita akan pelajari di minggu depan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di grup yang sudah disediakan. Untuk yang offline bisa langsung menemui saya. Tugasnya nanti saya berikan setelah video ini tersampaikan. Baiklah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.